Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, bertemu lagi dengan saya Naila Pui Amazona dari kelas 11 KBC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi ketenagakerjaan. Simak baik-baik video berikut ini ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kira-kira apa sih itu tenaga kerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Untuk itu, simak baik-baik penjelasannya. Sobat Semansa, apabila kita membahas mengenai ketenagakerjaan, maka otomatis kita juga membahas mengenai kesempatan kerja. Lalu, apa sih kesempatan kerja itu? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Terdapat beberapa pokok bahasan apabila kita membahas mengenai ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu mengenai penduduk. Penduduk sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Pengklasifikasiannya bisa kalian baca sendiri di bawah ini ya. Sebagai negara yang notabene adalah negara berkembang, Indonesia memiliki banyak sekali masalah ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu jumlah angkatan kerja yang sangat banyak, angkatan kerja yang tidak merata, pengangguran, pendidikan dan keterampilan yang rendah, dan masih banyak lagi. Akan tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanyalah mengenai materi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Dampak dari pengangguran ini adalah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran dan dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau komposisi suatu perekonomian. Misalnya, dari yang tadinya pertanian berpindah ke bidang industri. Akibat dari perpindahan tersebut adalah banyak kalangan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat kurangnya keahlian di bidang industri tersebut. Jenis pengangguran selanjutnya adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan antara pemberi kerja dengan pelamar kerja. Pengangguran friksional ini dapat terjadi karena adanya faktor jarak dan kurangnya informasi. Jenis pengangguran yang keempat adalah pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contoh dari pengangguran ini adalah di sektor pertanian. Umumnya setelah habis panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Dalam keadaan ini, petani tersebut adalah penganggur musiman. Adapun jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, adalah suatu kondisi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka juga bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Selain itu juga ada istilah setengah menganggur, yaitu kondisi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan dengan penuh. Hal ini dapat diukur dengan banyaknya jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Setengah menganggur ini digunakan untuk orang-orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selanjutnya ada yang namanya pengangguran terselubung, yaitu terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya, seorang yang lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan. Nah, Sobat Semansa, itu tadi penjelasan secara umum mengenai apa itu pengangguran dan berbagai jenis pengangguran yang ada. Pada kesempatan kali ini, kita akan beranjak ke hal yang lebih khusus mengenai pengangguran. Jangan di-skip ya. COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun tidak hanya kerjaan yang dibutuhkan banyak orang sudah mendapatkan pekerjaan. Sementara jumlah 7 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama. makin menyulitkan angkatan kerja menemukan pekerjaan. Sementara jumlah berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, Tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian
Baik teman-teman, itu tadi tayangan seputar permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu bagaimana peran pemerintah di dalamnya? Simak baik-baik penjelasannya. Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatangkan berbagai kritik. Ada kekhawatiran kebijakan ini akan menambah jumlah pengangguran. Apalagi sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan pemerintah menjadi salah satu penentu dalam tingkat pengangguran. Ini terbukti dengan tidak adanya lowongan CPNS, maka pemerintah ikut mendorong adanya pengangguran. Dan jika nantinya ditambah dengan tenaga honorer yang ditiadakan di instansi pemerintah, maka bisa mendorong lebih banyak lagi pengangguran yang bertambah. Sebagai informasi, aturan penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan tersebut berlaku atau pada tahun 2023. Selain itu, setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada 2 jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dan saat ini jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari tahun 2022 tercatat sebanyak 8,4 juta orang. Angka tersebut turun 350.000 dari posisi per Februari tahun 2021 yang mencapai 8,75 juta orang. Namun jika dibandingkan sebelum terjadinya COVID-19, jumlah ini lebih banyak terjadi. Oleh karenanya, bagaimana bisa pemerintah menerapkan penghapusan pekerja honorer pada tahun 2023? Apakah kebijakan tersebut adalah kebijakan yang paling efektif untuk menangani pengangguran di Indonesia atau justru malah menambah beban negara? Hal ini terus menjadi pokok permasalahan yang perlu diperbincangkan demi kemajuan negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, perlu diadakannya pertimbangan yang matang dalam membuat suatu keputusan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karenanya, terdapat beberapa upaya yang dapat ditawarkan guna membantu pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan khusus untuk para tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan berbagai bakat demi kelangsungan pekerjaannya. Dan upaya yang kedua yaitu membentuk industri padat karya, serta mengadakan pemerataan tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Teman-teman, dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.